Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang pesugihan kera putih yang ternyata memiliki konflik dan misteri lebih besar. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan atau setelah mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Langit Jakarta malam itu gelap, awan tebal menutupi bintang-bintang. Di tengah keramaian kota, berdiri sebuah rumah megah dengan arsitektur klasik yang mencolok. Rumah itu adalah milik keluarga Sudrajat, salah satu keluarga paling terpandang di kota. Tetapi malam ini, suasana di dalamnya begitu sunyi. Sunyi yang menyesakkan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Arman Sudrajat duduk di ruang kerja dengan segelas minuman keras di tangannya. Pria berusia 60-an itu terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang sudah memutih tidak lagi tertata rapi, dan garis-garis di wajahnya menunjukkan sisa-sisa beban hidup yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di meja di depannya tergeletak sebuah foto keluarga yang diambil 2 dekade lalu. Dalam foto itu, ia terlihat berdiri gagah di samping istrinya, Ratna, dengan kedua anak mereka, Aditya dan Maya, tersenyum ceria di depan mereka. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi yang tak nyata. Arman, suara lirih Ratna, memecah keheningan. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya tampak rapuh, seperti seseorang yang telah lama kehilangan semangat hidup. Aditya sedang bertanya, kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi? Arman tidak langsung menjawab. Ia memutar gelas di tangannya, menatap cairan di dalamnya, seperti sedang mencari jawaban. Katakan padanya, mungkin minggu depan. Ratna melangkah mendekat. Kita tidak bisa terus begini, Arman. Kau tahu itu. Setelah yang terjadi dengan kera putih, Arman memotongnya dengan nada tegas. Cukup, Ratna. Jangan sebutkan itu lagi. Ratna terdiam, tetapi matanya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan sesuatu? Keluarga ini, segala yang telah kita bangun, akan lenyap begitu saja. Arman mendesah berat. Ia tahu Ratna benar, tetapi kenyataan itu terlalu berat untuk dihadapi. 2 bulan yang lalu, simbol pesugihan mereka hancur bersama dengan entitas yang telah melindungi mereka selama puluhan tahun. Sejak itu, kekayaan keluarga Sudrajat mulai terkikis perlahan-lahan. Skandal bisnis, tuntutan hukum, bahkan sabotase dari pesaing membuat mereka kehilangan pijakan. Dan Arman tahu itu baru permulaan. 30 tahun yang lalu, Arman adalah pria ambisius yang baru memulai usahanya di dunia bisnis. Ia pernah menjadi sosok yang optimis, percaya bahwa kerja keras adalah kunci keberhasilan. Namun, hidup memiliki cara untuk mematahkan idealisme itu. Ketika perusahaannya hampir bangkrut karena utang yang menumpuk, Arman bertemu seseorang yang mengubah hidupnya selamanya. Pak Sarto, seorang dukun yang dikenal di lingkaran kecil pengusaha. Kau hanya perlu memberi sesuatu yang setara dengan yang kau inginkan, kata Pak Sarto suatu malam di pondok kecilnya yang penuh dengan bau dupa. Kekayaan, kesuksesan, apapun itu, kera putih bisa memberikannya. Tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Dalam keputusasaan, Arman setuju. Malam itu, ia melakukan ritual pertama, mempersembahkan seekor kambing sebagai tumbal. Tetapi itu hanya awal. Semakin besar kekayaan yang ia terima, semakin besar pula tuntutan dari kera putih. Korban kambing berubah menjadi korban manusia. Awalnya, Arman memilih orang-orang yang tidak dikenal, pengemis, gelandangan, atau orang-orang yang tidak akan dicari oleh siapapun. Namun, semakin lama, tuntutan itu
menjadi lebih spesifik dan semakin keji. Di ruangan lain, Aditya duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Wajahnya dingin, tanpa emosi, tetapi matanya penuh dengan tekad. Ia sedang membaca laporan tentang seorang pria bernama Adrian, orang yang menurut kabar burung telah menghancurkan koneksi mereka dengan kera putih. Aditya, suara Maya, adiknya, terdengar dari belakang. Gadis itu masih muda, baru berusia pertengahan 20-an, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda ketergantungan pada kekayaan keluarga. Apa kau benar-benar berpikir orang itu yang melakukannya? Aditya menutup laptopnya dan menatap Maya. Aku tidak berpikir, aku tahu. Maya menghela napas. Jadi apa rencanamu? Aditya tersenyum tipis, tetapi senyum itu lebih mirip seringai. Aku akan menemukan dia, dan aku akan memastikan dia membayar harga yang pantas. Malam itu, Ratna Sudrajat duduk di ruang doa kecil di lantai atas rumahnya. Lilin-lilin yang menyala menerangi ruangan sempit itu, menyoroti dinding yang penuh dengan simbol-simbol kuno dan sebuah patung kecil kera putih yang telah pecah menjadi dua. Ratna memandangi patung itu dengan tatapan kosong, seolah berharap keajaiban akan membangkitkannya kembali. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya lirih. Tangannya gemetar saat ia menggenggam rosario tua yang sudah usang. Di tempat lain, Arman Sudrajat tengah memutar kembali rekaman ingatannya tentang awal mula mereka terjerat dalam ritual gelap. Pada tahun pertama setelah ritual pesugihan, kekayaan mereka meningkat pesat. Perusahaan kecilnya menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta, dan ia mulai membangun reputasi sebagai pengusaha sukses. Namun, ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun kecuali keluarganya. Ketika Arman mempersembahkan tumbal manusia pertama, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tapi hasilnya begitu luar biasa. Proyek-proyeknya yang sebelumnya terancam gagal, tiba-tiba berhasil. Keuntungan berlipat ganda, dan pintu-pintu kesempatan terbuka lebar. Namun, perjanjian itu tidak berhenti di situ. Setiap tahun, kera putih menuntut tumbal baru. Pada tahun-tahun awal, Arman masih merasa bersalah. Tapi, seiring berjalannya waktu, ia belajar mematikan rasa itu. Ratna, di sisi lain, tidak pernah bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Setiap kali tumbal baru diambil, ia merasa sedikit bagian dari jiwanya ikut terkubur bersama korban-korban itu. Ia mencoba melarikan diri melalui ibadah. Tapi, setiap doa yang ia panjatkan terasa hampa. Aditya dan Maya yang masih kecil pada saat itu tidak tahu apa-apa. Namun, ketika mereka tumbuh dewasa, rahasia keluarga mulai terungkap sedikit demi sedikit. Aditya adalah anak yang cerdas, ambisius, dan penuh rasa ingin tahu. Ketika ia berusia 17 tahun, ia mulai mempertanyakan keanehan dalam keluarga mereka. Mengapa ayahnya sering pergi di malam hari? Mengapa ibunya menangis sendirian di kamar? Dan mengapa ada ruangan di rumah mereka yang selalu terkunci rapat? Jawaban itu akhirnya datang ketika Arman memutuskan bahwa Aditya harus mewarisi tugas menjaga perjanjian pesugihan. Kau tidak akan mengerti sekarang, kata Arman, malam itu di ruang kerja. Tapi ini adalah satu-satunya cara kita bisa mempertahankan segalanya. Kekayaan kita, kekuasaan kita, semua ini ada karena pengorbanan. Aditya tidak bereaksi seperti yang Arman harapkan. Alih-alih takut atau jijik, ia justru merasa tertantang. Kalau begitu, aku ingin tahu semuanya, katanya dingin. Ajarkan aku. Sejak itu, Aditya menjadi pewaris ritual. Ia belajar semua detail perjanjian gelap mereka, mulai dari cara memilih korban hingga menjalankan ritual dengan benar. Tidak seperti ayahnya, Aditya tidak merasa bersalah. Baginya, itu hanya harga kecil yang harus dibayar untuk mempertahankan kejayaan keluarga. Maya, di sisi lain, memilih untuk menutup mata. Ia tahu apa yang terjadi, tapi ia lebih suka berpura-pura tidak tahu. Baginya, hidup dalam kebohongan lebih mudah daripada menghadapi kenyataan. Setelah kera putih hancur,
semua yang telah dibangun keluarga Sudrajat mulai runtuh. Klien-klien penting mulai menarik diri tanpa alasan jelas. Properti-properti mereka yang dulu menghasilkan keuntungan besar tiba-tiba terlibat dalam masalah hukum. Dan bahkan pekerja mereka yang paling setia mulai berkhianat. Aditya yang terbiasa hidup dalam kendali penuh mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang telah menghancurkan segalanya. "Ayah," katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang makan. "Siapa sebenarnya orang yang melakukan ini?" Arman menggeleng. "Aku tidak tahu. Yang jelas, dia bukan orang biasa. Dia tahu tentang Kera Putih. Dan dia tahu cara menghancurkannya. Kalau begitu, kita temukan dia," kata Aditya dengan nada tegas. "Dan kita pastikan dia tidak bisa menghancurkan apapun lagi." Ratna, yang duduk di ujung meja, tampak pucat. "Aditya, kau tidak mengerti. Ini lebih besar dari kita. Kalau kau terus mengejar ini, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak. Kalau kita tidak mengejar dia, kita akan kehilangan segalanya," balas Aditya. "Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Aditya mulai mengerahkan seluruh sumber daya keluarga untuk mencari Adrian. Ia menyewa detektif bayangan, hacker, bahkan memanfaatkan koneksi kriminalnya untuk melacak jejak pria itu. Di laptopnya, ia mengumpulkan semua informasi yang bisa ia temukan. Laporan saksi mata, artikel berita tentang kasus-kasus misterius, dan potongan-potongan informasi yang mengarah pada satu nama. "Adrian, dia adalah orang yang menghancurkan kita," bisik Aditya pada dirinya sendiri suatu malam. "Dan dia akan membayar harganya." Di salah satu sudut Jakarta, jauh dari gemerlap gedung pencakar langit, Adrian duduk di sebuah kafe kecil. Ia mengenakan jaket kulit yang usang. Wajahnya sedikit tertutup bayangan topi yang ia kenakan. Meski terlihat santai, matanya terus mengamati setiap sudut ruangan. Waspada. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan terhadap Kera Putih tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia telah mendengar tentang keluarga Sudrajat. Orang-orang yang haus kekuasaan dan akan melakukan apapun untuk mempertahankan kejayaan mereka. Adrian pernah bertemu tipe orang seperti mereka sebelumnya. Orang-orang yang tidak takut mengorbankan nyawa demi ambisi mereka. Namun, Adrian bukan orang biasa. Adrian bukanlah seorang pahlawan, tapi ia juga bukan penjahat. Hidupnya adalah rangkaian pertempuran melawan kegelapan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat dari cengkeraman pesugihan Kera Putih, tapi luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. 5 tahun yang lalu, Adrian adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kontraktor milik keluarga Sudrajat. Awalnya, ia tidak tahu bahwa perusahaan itu terkait dengan praktik gelap. Ia hanya bekerja untuk mencari nafkah, seperti orang kebanyakan. Hingga suatu malam, saat lembur sendirian di kantor, ia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar. Dari ruang rapat, terdengar suara-suara aneh, seperti seseorang sedang membaca mantra. Penasaran, Adrian mendekati pintu dan mengintip melalui celah kecil. Di dalam, ia melihat Arman Sudrajat bersama beberapa orang lain melakukan ritual yang melibatkan seekor kera besar berwarna putih. Kera itu tampak seperti makhluk biasa pada awalnya, tapi mata merahnya menyala saat mereka mulai membaca mantra, dan ruangan itu dipenuhi aura mencekam. Adrian hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi sebelum ia bisa melarikan diri, salah satu peserta ritual menyadari keberadaannya. "Dia melihat kita," suara itu berkata dingin. Malam itu, Adrian menjadi target berikutnya. Namun, keberuntungan ada di pihaknya. Ketika orang-orang Sudrajat mencoba membungkamnya, Adrian berhasil melarikan diri. Meski tubuhnya terluka parah, selama berminggu-minggu, ia hidup dalam bayang-bayang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pelariannya, Adrian bertemu dengan seorang dukun tua bernama Pak Wiryo yang membantunya menyembuhkan luka fisiknya dan memberikan pengetahuan tentang pesugihan Kera Putih. "Kau tidak bisa lari selamanya," kata Pak Wiryo suatu malam.
Mereka tidak akan berhenti sampai mereka membungkamu. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan menghancurkan kera putih itu sendiri. Adrian yang sudah terpojok akhirnya setuju. Bersama Pak Wiryo, ia mempelajari ritual untuk melemahkan kekuatan kera putih. Proses itu membutuhkan keberanian besar dan nyawa mereka berdua hampir saja melayang. Tapi pada akhirnya, mereka berhasil menghancurkan patung utama kera putih di salah satu tempat rahasianya. Adrian mengira semuanya selesai setelah itu. Tapi ternyata ia salah. Kembali ke masa kini, Adrian tahu bahwa keluarga Sudrajat tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Ia telah menghancurkan simbol kekuatan mereka, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan balasannya. Ia membuka ponselnya dan memeriksa pesan dari kontak rahasia yang ia gunakan. Salah satu pesan terbaru berbunyi, "Aditya Sudrajat sedang mencarimu. Ia sudah menyewa orang-orang untuk melacakmu. Hati-hati." Adrian mendesah panjang. Ia tahu bahwa Aditya adalah tipe orang yang tidak main-main. Jika Aditya ingin menangkapnya, ia pasti akan menggunakan cara apapun, termasuk kekerasan. Namun, Adrian tidak takut. Ia telah bertahan melalui hal-hal yang jauh lebih buruk. Sekarang, ia harus bersiap. Di tempat lain, Aditya Sudrajat berdiri di depan papan besar yang penuh dengan foto, dokumen, dan peta. Papan itu adalah pusat operasinya untuk melacak Adrian. Dengan menggunakan koneksi bawah tanahnya, ia berhasil menemukan beberapa jejak Adrian di Jakarta. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Gumam Aditya sambil menyulut rokok. Ia telah menyewa tim profesional untuk menangani tugas ini. Mantan polisi, tentara bayaran, bahkan beberapa kriminal berbahaya. Baginya, Adrian bukan hanya ancaman bagi keluarganya, tapi juga simbol penghinaan terhadap kekuasaan Sudrajat. "Cari dia," kata Aditya kepada salah satu anak buahnya, "dan pastikan dia tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir." Malam itu, saat Adrian berjalan di salah satu gang sempit di pinggiran kota, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Langkah kaki seseorang terdengar dari belakangnya. Ia berhenti sejenak, berpura-pura mengikat tali sepatunya, lalu mencuri pandang ke belakang. Dua pria bertubuh besar berjalan, mendekatinya dengan wajah penuh maksud jahat. Adrian tahu ini bukan kebetulan. "Maaf saudara," salah satu pria itu berkata sambil mendekat. "Kami hanya ingin berbicara sebentar." Tapi Adrian tidak menunggu mereka berbicara lebih banyak. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke samping dan mengayunkan tasnya ke wajah salah satu pria itu. Tas itu mengenai rahangnya dengan keras, membuat pria itu tersungkur. Pria kedua mencoba menyerangnya, tapi Adrian sudah siap. Ia meraih besi tua yang tergeletak di pinggir gang dan menghantam kaki pria itu, membuatnya jatuh kesakitan. "Kalau Aditya mau bicara, suruh dia datang sendiri," kata Adrian dingin sebelum melarikan diri ke kegelapan malam. Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah meski udara masih terasa panas. Gedung-gedung tinggi berdiri tegak, melindungi kota ini dengan bayangannya yang kokoh. Namun, di balik kemewahan dan modernitas yang ditawarkan oleh kota ini, ada sisi gelap yang hanya sedikit orang yang tahu. Dan bagi Aditya Sudrajat, kehadiran bayangan itu semakin nyata setiap hari. Adrian, pria yang telah menghancurkan kekuatan keluarganya, kini menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap langkah yang diambil oleh Aditya membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia kelam yang ia coba hindari. Dunia yang mengharuskan seseorang mengorbankan apapun demi kekuasaan. Aditya mengumpulkan timnya kembali di markas sementara mereka di Jakarta. Pagi ini, ruang rapat di kantor pusat keluarga Sudrajat terasa lebih tegang dari biasanya. Semua orang yang hadir tahu betul bahwa misi ini bukan sekadar menangkap atau mengalahkan Adrian, itu adalah misi hidup dan mati. "Ini bukan hanya tentang uang," kata Aditya dengan suara berat, menatap setiap anggota timnya. "Ini tentang harga diri keluarga Sudrajat."
Salah satu pria yang bernama Johan mengangguk. Kami sudah menelusuri semua jejaknya, bos. Dia tak meninggalkan banyak jejak, tapi dia pasti masih ada di Jakarta. Kami hanya perlu sedikit waktu untuk menemukannya. Terlalu lama, jawab Aditya. Saya tidak punya waktu untuk itu. Kami harus bergerak cepat. Gunakan semua cara untuk mempersempit ruang geraknya. Maya, yang duduk di sudut ruangan, menatap saudaranya dengan cemas. Aditya, apakah ini benar-benar yang terbaik untuk keluarga kita? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menghentikan semuanya tepat waktu? Aditya menatapnya dengan mata tajam. Kau pikir, Maya, kita bisa mundur begitu saja setelah semua yang telah dilakukan Adrian? Keluarga kita sudah hancur dan dia yang membuatnya begitu. Kita tidak punya pilihan selain memburu dia sampai ke ujung dunia. Maya hanya mengangguk pelan, meski hatinya tidak yakin. Di luar, Adrian terus bergerak melalui bayang-bayang kota. Sejak malam itu, setelah ia berhasil mengalahkan dua pria yang dikirim Aditya, ia tahu bahwa waktu terus berjalan dan ancaman terhadap hidupnya semakin mendekat. Ia menemukan tempat berlindung sementara di sebuah apartemen kosong yang sudah lama tidak digunakan. Tempat itu terletak di kawasan tua Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia tinggal di sana dengan hanya satu tujuan, bertahan hidup dan menghancurkan segala yang berhubungan dengan kera putih. Namun, hidupnya yang dulu penuh dengan kebebasan dan rutinitas sederhana, kini berubah menjadi pelarian tanpa akhir. Adrian selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap gerakannya selalu terdeteksi, setiap langkahnya selalu diikuti. Di ruang sempit apartemen itu, Adrian mulai membuka kembali catatan lama yang ia tulis setelah pertemuannya dengan Pak Wiryo. Ia mengingat kembali kata-kata dukun itu. Untuk mengalahkan kera putih, kau harus menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Itu bukan hanya tentang patung, bukan hanya tentang ritual. Itu adalah cara hidup yang telah mencengkeram banyak orang. Dan mereka tidak akan melepaskan kekuasaan itu begitu saja. Ia menarik napas panjang, mencoba untuk mencerna makna yang lebih dalam. Ia tahu bahwa bukan hanya keluarga Sudrajat yang terjerat dalam pesugihan ini. Jakarta, dengan segala kemewahan dan ketidakberdayaannya, adalah bagian dari perjanjian gelap itu. Malam itu, ketika Adrian keluar untuk mencari informasi lebih lanjut, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jalanan sepi, tapi ada ketegangan di udara. Ketika ia melangkah lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat dua pria bertubuh besar yang mengikutinya. Namun kali ini, mereka bukan orang sembarangan. Mata mereka penuh dengan niat buruk, dan senjata tajam terlihat jelas di tangan mereka. Adrian, salah satu pria itu berkata dengan suara berat, "Waktumu habis." Adrian tidak takut. Ia tahu betul bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari. Dengan cepat, ia bergerak ke samping, menghindari serangan pertama. Tanpa pikir panjang, ia menarik pisau kecil dari balik jaketnya dan menyerang balik. Tapi pria kedua lebih cepat. Dengan gerakan tajam, ia melukai tangan Adrian, membuat pisau terlepas. Namun, Adrian sudah terbiasa berkelahi di jalanan. Ia berbalik dan memukul kepala pria itu dengan keras, membuatnya jatuh ke tanah. Pria pertama mencoba menyerang dari belakang, tetapi Adrian lebih gesit. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih potongan besi yang tergeletak di pinggir jalan dan mengayunkannya, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kedua pria itu akhirnya mundur, terluka parah. "Jangan kira kau bisa lari selamanya," salah satu dari mereka mengancam. "Aditya akan menemuimu." Adrian hanya tersenyum tipis. "Katakan pada Aditya, aku akan siap kapan saja." Saat Adrian melarikan diri ke dalam kegelapan, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, rasa marah, takut, dan sekaligus rasa yakin. Ia tahu bahwa keluarga Sudrajat tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.
Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Dan pertempuran ini baru saja dimulai. Malam itu, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Hawa panas dan lembab menyelimuti kota yang tak pernah tidur ini. Aditya Sudrajat berdiri di balkon kantor pusat keluarganya, menatap ke arah horizon yang diselimuti cahaya kota. Di balik ekspresi dinginnya, perasaan marah dan frustrasi semakin memuncak. Adrian, pria yang telah mengubah hidup keluarganya dalam sekejap, kini menjadi ancaman yang semakin nyata. Namun, Aditya tahu bahwa ini bukan sekadar pembalasan pribadi. Ini lebih besar dari itu. Keluarganya, warisan mereka, dan segala yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun berada dalam bahaya. Adrian telah merusak semua itu, dan Aditya tak akan membiarkan seorang pun merusak kedikdayaan keluarga Sudrajat. Di ruang rapat yang sepi, Aditya duduk dengan beberapa orang kepercayaannya, menganalisis setiap jejak yang telah ditemukan. Informasi mengenai keberadaan Adrian sangat terbatas, tetapi ia tahu satu hal pasti, Adrian tidak akan bersembunyi selamanya. Setiap langkah yang diambilnya akan membawanya lebih dekat ke tangan keluarga Sudrajat. Dia semakin dekat, kata Johan, salah satu anak buah Aditya yang paling terpercaya. Kami berhasil melacak beberapa tempat yang dia kunjungi. Namun dia selalu hilang begitu saja, seolah-olah tahu kita akan mengejarnya. Aditya memandang papan penuh foto dan catatan yang terpasang di dinding. Wajah Adrian terpampang jelas di tengah-tengah, dikelilingi dengan tanda silang dan petunjuk tentang pergerakannya. Ini akan segera berakhir, gumam Aditya. Kita akan mempersempit ruang geraknya. Jika perlu, kita serang langsung. Di sudut ruangan, Maya, yang selama ini hanya diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Aditya, kau yakin ini cara yang benar? Kita tidak tahu siapa lagi yang terlibat dalam semua ini. Ada banyak orang di luar sana yang terlibat dalam pesugihan ini. Mungkin kita akan berhadapan dengan lebih dari sekadar Adrian. Aditya menatapnya tajam. Aku tidak peduli siapa lagi yang terlibat. Mereka semua harus membayar. Kalau kau merasa tidak nyaman, Maya, kau bisa mundur. Tapi aku akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi keluargaku. Maya menunduk, tak bisa membalas. Ia tahu betul bahwa keluarganya telah terjerat dalam hal-hal yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, Adrian melanjutkan hidupnya di tempat yang lebih terpencil. Ia tahu bahwa semakin lama ia bertahan, semakin besar risiko yang ia hadapi. Waktu tidak berpihak padanya. Namun, satu hal yang ia yakini, untuk menghancurkan Kera Putih, ia harus tahu lebih banyak tentang bagaimana keluarga Sudrajat menjaga rahasia gelap mereka. Pagi itu, Adrian mendapat petunjuk baru. Salah satu temannya yang memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah menghubunginya melalui pesan singkat yang tersembunyi. Aku tahu di mana mereka menyimpan semua itu. Ada tempat jauh di luar kota, tempat mereka melakukan ritual terakhir. Adrian membaca pesan itu dengan hati-hati. Tempat itu disebut sebagai Sanggar Tujuh Langit, sebuah lokasi yang terisolasi di pedalaman. Beberapa orang yang pernah terlibat dalam ritual Kera Putih menghindari tempat itu karena dianggap terlalu kuat, bahkan bagi mereka yang sudah terjerat dalam pesugihan tersebut. Adrian memutuskan untuk pergi ke sana. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan Kera Putih sepenuhnya. Ketika Adrian tiba di luar kota, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan mulai menguasai dirinya. Jalanan yang sepi dan kabut tipis yang menyelimuti daerah itu memberi kesan bahwa ia sudah semakin dekat dengan pusat kekuatan yang telah mengubah hidupnya. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sebelum ia sempat berbalik, sebuah tubuh besar menabraknya dengan keras, membuat Adrian jatuh ke tanah. Ia mengenali sosok itu, seorang pria bertubuh kekar yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. Kau tidak bisa lari dariku, Adrian, kata pria itu dengan suara berat. Adrian berusaha bangkit,
Tapi pria itu sudah siap dengan senjata tajam yang terhunus. Tanpa ragu, pria itu menyerang, dan Adrian harus bergerak cepat untuk menghindar. Perkelahian sengit terjadi, dengan keduanya saling menyerang dan menghindar. Namun, Adrian tahu bahwa waktu terus berjalan, dan ia tidak bisa terjebak dalam pertempuran ini lebih lama lagi. Dalam sekejap, Adrian berhasil merebut pisau dari tangan pria itu dan menekan senjata itu ke lehernya. "Peringatan terakhir," ujar Adrian dengan suara dingin. "Katakan pada Aditya, aku tidak akan berhenti sampai semua ini selesai." Pria itu terengah-engah melihat Adrian dengan tatapan penuh kebencian. "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan keluarga kami." Dengan gerakan cepat, Adrian melangkah mundur, membiarkan pria itu jatuh ke tanah dengan luka parah. Tanpa menunggu lebih lama, ia bergegas melanjutkan perjalanannya ke Sanggar Tujuh Langit, mengetahui bahwa ia semakin dekat dengan apa yang harus dihancurkan. Di sana, di sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik hutan, Adrian menemukan tempat yang selama ini ia cari. Tempat itu dipenuhi dengan aura gelap yang menekan, seolah-olah menyambut kedatangannya. Dinding-dinding bangunan itu tertutup oleh simbol-simbol kuno, dan darah yang sudah lama mengering, memberi kesan bahwa tempat ini adalah pusat dari segala kekuatan Kera Putih. Di dalam ruangan utama, sebuah altar besar terlihat di tengah-tengah, dikelilingi oleh patung-patung Kera Putih yang menakutkan. Adrian bisa merasakan kekuatan itu, tapi ia tidak gentar. Ia telah siap untuk menghadapinya. Tapi ketika ia melangkah lebih dekat, suara tawa terdengar di belakangnya. "Adrian, kau akhirnya datang." Adrian menoleh dan melihat Aditya Sudrajat berdiri di pintu masuk dengan tatapan penuh kebencian dan ancaman. "Kau terlalu jauh. Ini berakhir di sini." Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan aroma kelembapan dan udara berat, ketegangan semakin memuncak. Adrian berdiri, matanya tidak pernah lepas dari sosok Aditya Sudrajat yang kini berdiri dengan tenang di ambang pintu. Suara tawa Aditya menggema di ruangan gelap itu, seolah-olah ia sudah tahu hasil dari pertemuan ini. "Kau tidak mengerti, Adrian. Semua yang kau lakukan, semua yang kau coba hancurkan, itu sudah terlambat." Adrian tidak merespon. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal adu fisik, tetapi juga soal keberanian dan keyakinan. Meskipun ia sudah melalui berbagai ujian, ia tahu kali ini akan berbeda. Aditya melangkah maju dengan tatapan penuh kebencian. "Keluarga kami sudah lama berjuang untuk tetap ada di puncak. Kera Putih bukan hanya ritual. Itu adalah kekuatan yang diwariskan turun-temurun. Dan kau, Adrian, hanya seorang anak jalanan yang berani menghadapinya." Adrian menggenggam erat pisau yang masih berada di tangannya. Matanya penuh tekad. "Aku bukan anak jalanan lagi. Aku bukan lagi orang yang kau anggap remeh. Aku akan mengakhiri semua ini." Dengan satu gerakan cepat, Aditya melontarkan serangan pertama. Serangan itu begitu cepat, namun Adrian sudah siap menghadapinya. Ia melompat ke samping, menghindari pukulan telak yang datang. Pencarian selama ini bukan hanya tentang menghancurkan patung-patung dan menghentikan ritual. Ini lebih besar dari itu. Kera Putih adalah simbol dari penguasaan dan ketamakan yang telah menguasai jiwa banyak orang, termasuk keluarga Sudrajat. Adrian tahu ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah terperangkap dalam keserakahan ini. Aditya tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Adrian adalah dengan memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, ia memanggil dua pengikutnya yang bersembunyi di balik patung-patung Kera Putih. Mereka segera maju, masing-masing membawa senjata tajam. Adrian berhadapan dengan mereka, tetapi ia tidak gentar. Sebaliknya, ia tahu bahwa ia harus melawan mereka untuk menghentikan Kera Putih sekali dan untuk selamanya. Serangan pertama datang dari pria bertubuh besar yang membawa pedang panjang. Adrian berhasil menghindar dengan gerakan gesit, memanfaatkan kelincahannya untuk menghindari serangan mematikan itu. Ia melawan dengan pisau kecil,
menangkis pedang besar dengan gesekan yang keras. Sedangkan Aditya terus memantau pergerakan Adrian dari belakang, mencari celah untuk menyerang. Ia tahu betul bahwa meskipun Adrian terampil, ia memiliki kelemahan. Namun, Adrian tidak memberikan kesempatan. Dengan satu tendangan keras, ia berhasil menjatuhkan salah satu pengikut Aditya. Pria itu jatuh ke tanah, tak bergerak. Adrian tidak sempat merayakan kemenangan kecilnya, karena serangan dari Aditya datang begitu cepat. Dengan satu gerakan, Aditya mengayunkan senjata yang terbuat dari besi, menghujam ke arah Adrian. Adrian melompat mundur, menghindari serangan itu dengan kecepatan luar biasa. Namun, sebuah patahan kayu yang tergeletak di dekatnya tertusuk ke kakinya, membuatnya terhuyung. Melihat kesempatan itu, Aditya melangkah maju, siap menghabisi Adrian dengan satu serangan terakhir. Adrian merasakan panas darah mengalir dari lukanya. Tapi ia tahu ini adalah momen terakhir, momen di mana semuanya akan ditentukan. Dengan cepat, Adrian meraih sebuah patung kecil dari altar yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke arah Aditya. Patung itu pecah di udara, menghasilkan serpihan tajam yang membuat Aditya mundur sejenak. Namun, itu cukup waktu bagi Adrian untuk berbalik, mengambil langkah besar dan menendang tubuh besar yang ada di depannya. Aditya terhuyung, memberi kesempatan bagi Adrian untuk menyarangkan pisau ke arah bahu Aditya. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Aditya. Namun, ia masih bisa berdiri meskipun dengan wajah penuh kemarahan. "Kau pikir ini akan mengalahkan kami?" Adrian menatapnya dengan tajam, matanya penuh kebencian yang sama. "Tidak, ini hanya permulaan. Keluarga Sudrajat akan berakhir malam ini." Aditya, meskipun terluka, tersenyum miring. "Kau akan menyesal telah melangkah begitu jauh, Adrian. Ini bukan hanya tentang kera putih. Ini tentang seluruh dunia kami." Adrian menggenggam erat pisau itu. "Aku akan mengakhirinya sekarang." Namun, sebelum Adrian dapat menyelesaikan apa yang dimulai, suara langkah kaki keras terdengar dari arah pintu. Aditya tertegun dan Adrian menoleh. Di ambang pintu, sebuah sosok besar berdiri. Pria itu mengenakan mantel hitam panjang dengan topeng yang menutupi wajahnya. "Kalian terlalu lama bermain," kata sosok itu dengan suara berat dan penuh ancaman. Adrian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak mengenal pria itu, tapi instingnya mengatakan bahwa ini adalah orang yang sangat berbahaya. Sosok itu melangkah maju, dan udara di sekitar mereka semakin tebal dengan aura kematian. Ia membawa senjata yang tidak biasa, sebuah pedang panjang yang bercahaya dengan energi yang tak dapat dijelaskan. "Siapa kau?" tanya Adrian. Matanya tajam memandangi sosok tersebut. "Nama saya tidak penting, tapi saya di sini untuk menyelesaikan urusan kalian." Suasana di dalam sanggar tujuh langit semakin menyesakkan. Udara yang semakin berat menambah ketegangan, sementara langkah-langkah berat dari sosok misterius yang baru muncul itu membuat setiap detik terasa seperti jam. Adrian merasa jantungnya berdetak lebih cepat, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman fisik di hadapannya. Ini bukan hanya pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Sosok di ambang pintu itu menatap mereka semua dengan tatapan kosong. Matanya tersembunyi di balik topeng hitam yang mencurigakan. Cahaya dari patung-patung kera putih yang memudar, bersinar redup, seakan takut untuk memperlihatkan identitas pria itu. Tidak ada suara selain detakan jantung Adrian yang keras di telinga, menggema dalam kesunyian yang menegangkan. Aditya, meskipun terluka, tetap berdiri dengan angkuh. Ia menggertakkan giginya dan mengangkat wajahnya. "Siapa kau sebenarnya?" Suaranya penuh dengan kebencian. Namun ada kekhawatiran yang samar di baliknya. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, menggerakkan pedangnya yang bercahaya dengan gerakan yang lambat, seperti sedang mengukur kekuatan yang akan ia lepaskan. "Aku adalah penjaga yang mengikat kera putih. Mereka yang berani menentang, seperti kalian, harus dihentikan."
Jawabnya dengan suara yang berat dan dalam seperti suara dari dunia lain. Adrian merasakan aura yang mengerikan datang dari sosok itu. Pedangnya bukan hanya senjata, itu adalah simbol kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ia merasa bahwa ini lebih dari sekadar orang biasa. Ini adalah makhluk yang benar-benar terhubung dengan kekuatan gelap yang selama ini ia coba hancurkan. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu meluncurkan serangan. Pedangnya yang bercahaya bergerak seperti kilat, memotong udara dengan suara gemerincing yang mengerikan. Adrian hanya sempat menghindar, melompat ke samping dengan sigap. Namun, sosok itu sudah siap dengan serangan berikutnya. Aditya, meskipun terluka parah, tidak tinggal diam. Ia segera bangkit, menyarungkan pedang besar miliknya dengan penuh kemarahan dan menyerang sosok itu dari sisi lain. Tapi, pria bertopeng itu tampaknya sudah mengantisipasi setiap langkah mereka. Ia melompat mundur, memutar pedangnya dengan satu gerakan yang elegan, dan dengan mudah menangkis serangan Aditya. "Jangan sia-siakan waktumu, Aditya. Ini bukan waktumu untuk menang," kata sosok itu sambil menyeringai. Matanya penuh dengan kebencian yang mengerikan. Adrian merasakan dorongan kuat untuk menyerang, namun ia tahu ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan dengan kekuatan yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Dalam momen terhenti, ketika semuanya seakan terjeda, Adrian berpikir cepat. Jika sosok ini adalah penjaga kera putih, berarti ia tahu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga Sudrajat dan semuanya yang mereka bangun. "Kau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kera putih, bukan?" tanya Adrian, mencoba mengalihkan perhatian sosok itu. "Apa yang kalian sembunyikan selama ini?" Sosok itu hanya tertawa pelan, suaranya menggetarkan setiap sudut ruangan. Kera putih bukan hanya alat pesugihan, ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mengendalikan takdir dunia ini. Keluarga Sudrajat hanya pion dalam permainan yang jauh lebih gelap. Adrian merasa tubuhnya terasa berat dengan kata-kata itu. Ia mulai mengerti bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk membebaskan dirinya, tapi untuk menghentikan kekuatan yang telah ada sejak lama, sesuatu yang lebih kuat dari keluarga Sudrajat. "Kalian hanya mengganggu keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad," lanjut sosok itu dengan suara serak. "Kera putih adalah jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dunia yang lebih gelap, lebih kuat. Dan sekarang, kalian harus membayar untuk kesalahan ini." Adrian menatapnya dengan wajah marah, namun juga penuh kebingungan. "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini. Semua yang kalian lakukan harus berakhir." Sosok itu memandang Adrian dengan tatapan kosong, dan untuk sesaat ia berhenti bergerak. Ia menurunkan pedangnya, dan udara seakan mendingin. "Begitu kalian memilih jalur ini, kalian tidak bisa mundur. Keluarga Sudrajat sudah terperangkap dalam cengkeraman kami sejak lama. Dan sekarang, kalian akan ikut menjadi bagian dari kekuatan yang kalian coba hancurkan." Adrian merasakan sesuatu di dalam dirinya bergolak. Ia tahu bahwa pertempuran ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apa yang ia hadapi bukan hanya ancaman fisik, ini adalah ancaman terhadap dunia yang ia kenal, terhadap manusia yang ia cintai. Namun, dengan tekad yang semakin bulat, Adrian menggenggam senjatanya lebih erat. "Aku akan menghentikan kalian. Keluarga Sudrajat dan seluruh dunia yang terjebak dalam kekuatan ini akan bebas." Aditya, yang kini juga telah mengumpulkan sisa tenaganya, menyeringai. "Kau benar, Adrian. Ini adalah akhir dari permainan kami." Namun, sosok itu hanya tersenyum. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena ini adalah akhir dari segalanya." Dengan itu, pertempuran terakhir dimulai. Sosok misterius bertopeng itu menyerang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Semua yang ada di sekitar mereka terhancur dalam sekejap, dan pertempuran itu membawa mereka pada jurang tak terduga. Saat pedang bercahaya itu melesat menuju Adrian, seakan seluruh dunia berhenti sejenak. Suara detakan jantung Adrian bergema di telinganya,
Namun ada perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup lagi, ini adalah tentang pembebasan. Pembebasan dari belenggu yang selama ini mengikat, dari keluarga Sudrajat, dan dari kegelapan yang mereka sembunyikan. Sosok bertopeng itu bergerak cepat, mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang begitu lincah dan penuh kekuatan. Cahaya pedangnya membelah udara, namun Adrian berhasil menghindar dengan secepat kilat, melompat mundur, dan merasakan hembusan angin dari serangan itu. Ia tahu, kali ini adalah pertarungan yang tak boleh ia sia-siakan. Aditya, yang kini berdiri di belakangnya, mencoba bangkit meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka. Namun, kesadaran Adrian tak terganggu. Fokusnya tertuju pada sosok misterius itu, pada pedang bercahaya yang seakan terhubung dengan dunia lain. Dunia yang lebih gelap dan lebih kuat dari yang pernah ia kenal. Kalian tidak akan menang. Suara sosok bertopeng itu bergema, penuh dengan kepastian. Kekuatan kera putih adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kalian, lebih besar dari apapun yang bisa kalian bayangkan. Adrian menggenggam erat pisau yang ada di tangannya. Aku tidak peduli dengan kekuatanmu. Aku hanya peduli pada satu hal, menghentikan kekejaman ini. Dengan satu gerakan tajam, Adrian meluncurkan serangan balasan. Pisau itu berkilauan di udara, namun sosok bertopeng itu kembali bergerak cepat, memblokir serangannya dengan pedangnya yang bercahaya. Setiap benturan antara pisau dan pedang menciptakan percikan cahaya yang memekakkan telinga. Namun Adrian tahu, ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus mengalahkan makhluk ini. Sosok bertopeng itu mulai menunjukkan kekuatan sejatinya. Pedangnya bergerak lebih cepat, lebih ganas, menebas semua yang ada di depannya dengan presisi yang sempurna. Adrian merasa terpojok, namun ia tidak akan mundur. Setiap serangan yang ia lakukan kini lebih penuh dengan kemarahan, dengan tekad untuk mengakhiri semuanya. Di saat-saat penuh ketegangan ini, sebuah suara bergema dalam pikiran Adrian. Kau punya lebih dari sekadar pisau itu. Gunakan kekuatanmu yang sesungguhnya. Adrian terhenti sejenak. Kekuatan yang sesungguhnya. Ia tidak tahu apa maksud suara itu. Tetapi tiba-tiba saja tubuhnya merasakan aliran energi yang berbeda. Tanpa sadar, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terpendam. Seolah ada sesuatu yang terkunci dalam dirinya. Dan sekarang, ia bisa merasakannya. Dengan satu teriakan penuh kekuatan, Adrian melepaskan sebuah ledakan energi dari tubuhnya, mengarah langsung ke sosok bertopeng itu. Energi itu tidak hanya membuat sosok itu terhuyung mundur, tetapi juga menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Aditya, yang melihat kejadian itu, terperangah. Apa yang baru saja terjadi? Namun, sosok bertopeng itu tidak tampak gentar. Ia hanya tersenyum, meski ada kilatan kekhawatiran yang samar di matanya. Kau memang lebih kuat dari yang aku kira, Adrian. Tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Sosok bertopeng itu kembali menyerang. Namun kali ini, Adrian sudah siap. Ia menghindar dengan gerakan yang lebih lincah, lalu meluncurkan serangan balasan yang jauh lebih kuat. Pisau yang ia genggam kini bersinar, seakan menyerap energi dari tubuhnya. Dan setiap serangan yang ia lepaskan memiliki kekuatan luar biasa. Aditya, meski terluka, ikut berlari ke arah mereka, mencoba memberikan bantuan dengan pedang besarnya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, sosok bertopeng itu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, angin yang sangat kencang berputar mengelilingi mereka. Angin itu berputar begitu cepat, menciptakan pusaran yang menghentikan gerakan semua orang di sekitarnya. Apa yang kalian lakukan? Teriak Adrian, berusaha melawan angin yang semakin kuat. Sosok bertopeng itu hanya tersenyum. Ini adalah akhir, Adrian. Semua yang kau lakukan selama ini tidak akan mengubah takdir kami. Namun, dalam momen itu, Adrian merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya.
Ia menggenggam erat pisau itu, dan tanpa ragu, ia melepaskan serangan terakhir. Serangan yang penuh dengan seluruh kekuatan dan tekad yang ada di dalam dirinya. Serangan itu menghantam tubuh sosok bertopeng dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya terlempar ke belakang. Ia berteriak kesakitan, dan pedang bercahaya di tangannya mulai redup. Keadaan ruangan pun mulai berubah, pusing, gelap. Seakan-akan kekuatan dari dunia lain mulai menghilang. Adrian berdiri tegak, terengah-engah, namun penuh kemenangan. Sosok bertopeng itu kini tergeletak di tanah. Tubuhnya bergetar. Kekuatanmu tidak akan bertahan. Kera putih akan kembali. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, sosok itu lenyap, menghilang begitu saja. Seakan-akan dunia ini menyapu keberadaannya dengan kekuatan yang tak terduga. Dengan kepergian sosok bertopeng itu, suasana di ruangan itu berubah menjadi hening. Keheningan yang dalam, namun juga penuh dengan kemenangan. Adrian tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Namun malam ini, ia telah mengakhiri kekejaman yang telah menguasai keluarga Sudrajat dan kekuatan kera putih. Aditya, meski terluka parah, masih berdiri. Wajahnya penuh dengan kebingungan, namun ada sedikit rasa lega. Kau benar, Adrian. Ini adalah akhir dari segalanya. Namun, Adrian tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ia masih harus melawan bayang-bayang gelap yang mungkin belum sepenuhnya pergi.